kalau homesick tuh nggak pernah, jujur. Gue pernahnya pernah gue sempat hampir nangis lah. Ibaratnya kagak gara-gara Iya, terus. ya gue teleponan sama nyokap, terus ada kondisi gue harus balik lah intinya di situ, tapi bokap gue nggak ngebolehin gara-gara gue suruh fokus kuliah dulu dan lain-lain. Nah itu sempat shock lah ibaratnya. Aduh, masa balik doang, mau ketemu keluarga, intinya itulah. Gue udah lama nggak balik gitu. Terus ya gue ngobatinnya kumpul bareng temen sih intinya. Nongkrong, ketawa-ketawa, curhat-curhatan. Iya, ya udah gue alihin pikirannya, nyelimur bahasa Jawanya lah intinya. Ya begitu. Kalau iya sih. Kalau misalnya kayak homesick yang parah gitu enggak, cuman kalau kangen keluarga wajar. Iya, wajar. Ya gue kalau kangen telepon sih, walaupun sedikit gengsi. Kalau teman-teman yang dekat gitu kayak Sidoarjo, Surabaya, Kediri atau sekitarnya lah, itu Gresik. Nah, itu tuh biasanya ya udah homesick dikit, kangen dikit balik, gampang lah. Kita kan yang balik, kita kan jauh-jauh ya. Jakarta, Bali, belum lagi Bengkulu. Tiket santai loh ya. Iya sih sebenarnya, tapi kan kita nggak ada waktu lah, ibaratnya makan waktu lah. Bukan makan biaya, Bu. Enggak biaya. Kita nggak usah. Duit bisa dicari lagi. Santai. Di akhir bulan lagi. Oh iya. Gue ngerti tambah lagi nih berarti. Ini homesick udah selesai nih. Ya, menurut gua masukan buat homesick tuh lu perlu ngatur diri lah, lu berbagi rasa sama teman-teman. Nah, satu lagi struggle buat perantau itu money management. Iya, money. Itu paling penting. Kalau lu orang kaya mah kalau misalnya kalian tuh kalangan menengah ke bawah lah, nggak kayak kita. Iya. Kita kan menengah ke atas, nggak perlu risau lah soal uang. enggak gua menengah kok. Enggak menengah. Gua ke bawah kok. Semua di sini menengah ke bawah. Tadi cuma gini. Gitu masih. Tapi ya emang money management paling penting. Sebenarnya lu mau banyak duit nggak banyak duit, money management penting. Iya, benar. Ya itu bakal nanti ngimbangin sama lifestyle lu. Tapi ya kalau menurut gua buat mahasiswa lifestyle Lu kurangin lah masalah gaya hidup lu yang di kampung lu sama di sini. Lu sadar diri lah ibaratnya, misalnya kalau kesusahan masalah money management ya, misalnya di mana kayak di Jakarta misalnya, lu tiap minggu clubbing atau tiap siapa aja. Ya siapa tahu anjir. Lu lihat aja, lewat aja di Suhat tuh. Itu tiap hari ya ada aja. Iya. Apa yang hidupnya party doang. Udah. Itu makanya lu sadar diri lah intinya. Duit lu segini, lu per hari tuh paling enggak lu maksimal ngabisin berapa ribu. Misalnya lu sebulan dikasih 7 juta, 10 juta gitu, ya udah enggak usah lu pikirin lah. Hidup lu di sini. Kalau gaya hidup lu begitu ya. Misalnya ya kalau sekitar 2 juta ke bawah mah ya udah lu sadar diri. Misalnya lu di kampung lu tiap hari nongkrong, tiap minggu clubbing atau makannya enak terus, kayak apa sih, kayak McD terus, kayak gitu. Ya lu pikirin lah ibaratnya. Di sini lu mikirnya panjang buat sebulan ke depan, jangan mentang-mentang ada anjing baru gajian gue dari nyokap, jebret ayo party, ibaratnya kayak gitu. Itu tolol banget sih. Akhir-akhirnya nyusahin temen, kayak nyusahin orang tua lagi, minta duit lagi, bohongin lagi, belum lagi lu butuh duit, bohongin gini, janganlah. Sampai ngutang tuh sebenarnya jangan. Iya, sampai ngutang kalau nggak kepepet banget gitu-gitu, lu juga pilih-pilih lah. Tapi kalau misalnya terpaksa ngutang, ingat dibalikin ya. Iya, terpaksa ngutang gitu, ingat dibalikin lah. Lu enggak, ya teman-teman lu juga struggle juga di sini. Iya. Lu pikirin kita kondisi orang lain. Iya, sama-sama struggle. Itulah. Ya miniatur kehidupan lu nanti dewasa lah, merantau tuh sebenarnya. Gitu. Apalagi kalau ngerantau kan kalian makan harus beli sendiri. Syukur-syukur bisa masak, bisa jadi lebih hemat. Iya, benar kalau bisa masak. Iya, kalau bisa masak tuh enak tuh. Tapi kalau bisa masak terus nggak mager masak kayak kalau gue mah bisa masak tapi magernya tuh lo anjir lo. Enggak berat bikin nasi. Gue bingung kalau masak ada duit yang buat dihambur-hamburin. Kagak. Enggak. Itu sih lo lifestyle lu berubah lah ibaratnya di sini. Kalau
Itu belum lagi kalau lu di Malang punya pacar itu kan bakalan budget tambahan lah menurut gue ya. Saran gue sih gak usah pacaran, buang-buang waktu. Tergantung lu sih sebenarnya. tergantung lu. Tapi Kalau menurut kalau pacaran motivasinya buat semangat kuliah. Alah banyak yang bisa nyemangatin lu. Sebenarnya kan beda-beda, Lu mah ada butuh jatah. bisa lu. Modusnya nggak tahu semangat kuliah atau biar kemana-mana ada yang nemenin ya. Kesepian banget lu. Kesepian banget misalnya, gue kan sudut pandang orang lain nih, bukan sudut pandang orang. Ya, kita lanjut tadi kan bahas makan tuh. Nah ini juga struggle lu jadi perantau tuh, lu nyari makanan favorit lu. Gitu. Tempat makan favorit. Iya, kayak Itu lumayan lama tuh. Paling Kayak misalnya poinnya nemu- tuh ada nemu tempat makan yang this is the one. I love it. Iya. I want Lu it every bisa- day, every lu bakalan time. tahu. lu Kalau tahu sih ntar spot lu bakalan tahu lu tiap hari tuh nggak bakal bosen makan apa sih sebenarnya. Nah, lu bakalan tahu nih. Kalau kita mah ya udah ayam. Ayam udah. Gua nggak makan sayur. The best. Pasti lu tiap hari bakalan bisa makan ayam. Kalau lu tiap hari makan daging mulu kan satu dompet lu habis. Satu rahasia gue buat lu semua nih. Gue kalau nggak makan ayam gue punah. Iya ya kayaknya. Ayamnya punah gue ikutan punah. Iya. Telur udah nggak ada ya begitu. Ya lu bakalan tahu pasti kita poinnya tuh 1 murah, 2 banyak, 3 enak. Baru Ya gitu. sekali-sekali nggak apa-apa lah yang Iya, mahal yang dikit, mahal. tapi Lu apa udah siap enak. diri lah. Mahal kita 20.000 bro. Ya range makanan di sini ya segituin. Pokoknya kalau misalnya ke warteg apa milih-milih menunya sendiri Di sini nggak ada warteg prasmanan. Sama. kan biasanya menunya tuh mau milih kan bu yang ini yang ini yang ini. Iya. Nah kalau misalnya sampai di atas 15.000 itu udah mahal banget menurut kita. Iya, kaget lah lu. Ayam. Nani? Kayak enggak astagfirullah. Keluar Nah, tuh aja. nanti ibunya juga astagfirullah kenapa nak? Begitu sih. Pasti yang kalau lu cari murah sih biasanya lu lihat aja tempat yang rame biasanya. Terus Rekomendasi dari senior rekomendasi lo. senior. teman-teman Oh, lo. biasanya mulut ke mulut tuh. Mouth to mouth Iya. bahasa kerennya ya. Mulut ke mulut tuh Buat biasanya. orang-orang keren kayak kita bisa pakai bahasa keren. Kita kan anak-anak ya di atas Jaksel lah bro. gila. Itu sih. Ya pas Jaksel Jakarta Pusat dong. Sudah. Tadinya bener sih. Iya, bener sih. Udah lah. Perlu Pemikiran lu sangat jauh. Geografi. perlu gak sih? Perlu gak sih dibahas aja? Udah, itu sih. Information aja. Kalau ngomongin tentang makanan yang enak apa enggak, murah apa enggak, di Malang sih menurut gua range-nya berapa ya? 15.000 udah enak loh. 10.000 sampai 15.000 tuh udah kenyang lah ibaratnya. Kalau kata anak TikTok udah mantap. Iya. Udah begitu. Kirain kalau kata anak TikTok udah jujur sas. Deket lagi. Itu sih. Jadi enggak kalau Udah lah cukup lah. jadi Terus jadi kesimpulannya biaya hidup di Malang itu ya nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal. iya enggak terlalu mahal. Standar lah, standar. Standar. Menurut pengalaman pribadi sih Iya. biaya hidup di Malang itu sekitar 2 juta sampai 3 juta lah standarnya. Enggak, standarnya 50. Kalau lu ngerokok mungkin Ya. 70.000 sehari ya. Kalau lu Ya. Cukup sehari. apa? 50.000. Iya 50.000 cukup sehari tapi paling 2 kali makan. Ya. Kalau misalnya mau makan 3 kali sehari Iya. terus ngerokok juga 70.000. 70.000 lah paling. Tapi lu kalau mau kayak gaya hidup kita ngerokok, Ngopi terus. nggak bisa bro. Terus kalau dia party mulu. Oh gila kali lu. Starbucks. Nggak cukup, nggak mampu lah lu. Udah lah. Lu sehari 100.000 mah diketawain orang lu kalau hidup lu begitu. Tapi enggak. Ya sebenarnya biaya hidup tergantung lifestyle bang. Iya. Kalau struggle-nya sih yang kebanyakan ya orang-orang kan sampai ya akhir bulan ya Yang itu. bikin lu Mungkin susah itu money. duit lu menengah ke bawah, tapi lifestyle lu atas. Itu susah lu pas hidup susah struggle. Kalau gue sih caranya ya kalau gue sendiri gue targetin 1 bulan tuh gue nabung berapa gitu loh dari uang tabungan gue. Kalau gue gitu. Jadi lu ditransfer langsung. Ya, gue buka rekening lagi. Gue 2 rekening, jadi 1 rekening gue buat ya udah nggak diganggu gugat tuh. Kalau misalnya kepepet doang, Ya sama cari sampingan lah. iya sama sampingan. Entah lu buka bisnis kecil-kecilan kayak begitu. Lumayan lah sekalian belajar kan. Iya. Ya sukses apa enggaknya nanti aja urusan. Penting lu coba dulu belajar. Sekalian nambah-nambah channel kan. Siapa tahu dapet cewek dari channel lu. Belum bisa. Gua anjing.
Ada yang cuma mangguk-mangguk beran. Iya, Dia takut diserang. jengar lu. Terus apalagi nih? Kalau itu kan tadi masalah, menurut gue udah masalah umumnya ya. Secara perantau ya, bukan mahasiswa. Nah, perantau. Perantau doang. Nah, kalau perantau sekaligus mahasiswa atau mahasiswanya doang struggle-nya gimana sih menurut lu semua? Gue struggle ya. Gue dulu nih ya. Serius nih, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ngambek cuy pada diem. Enggak apa-apa. Lu mulu. Kagak. Ya kalau mahasiswa paling ya yang kayak tadi. Mungkin shock di awal-awal kayak enggak shock, enggak. Ayam. Enggak gitu. Masuk padahal. Sebelum di counter, sebelum diserang, Bro. Counter dulu. Terus? Ya mungkin kayak ya beda lah, lu anak SMA masuk kuliah beda cara dosen tuh sama guru nge-treat lu beda banget. Lu bukan anak kecil lagi lah. Kalau misalnya dulu di SMA kan lu mahasiswa dan siswa guru tuh kayak bener-bener nyariin muridnya gitu. Iya. Iya kan? Kayak bener-bener care sama muridnya kan. Iya. Pasti wali kelas tuh. lu ditanyain kenapa kok bisa kayak gini, kok PR-nya nggak dikerjain begitu Nah, kalau kan? dosen nggak kayak gitu cara nge-treatnya. Treatnya Kalau kagak. dosen itu ibaratnya bos kita lah. Kayak kita yang butuh dia, kita yang nyari. Bos juga kan marahin, enggak bos sih. Iya. Apa ya? Pokoknya begitulah intinya. Pokoknya lu yang butuh dia, jadi lu yang harus aktif gitu. Kita yang Nge-treatnya seakan-akan kita yang butuh. Mereka yang ya udah lu segini, ya udah ntar gue kasih segini, ibaratnya kayak gitu. Ya sesimpel lu diajarin bertanggung jawab lah sama Iya, hidup tanggung lu. jawab. Kalau lu masih pakai mindset anak SMA gitu, anak sekolahan, hancur kuliah. Iya. Tapi emang semester 1 gitu lu pasti adaptasi dulu kan. Wajar adaptasi. Iya. Wajar ayam kaget. Contohnya kayak misalnya contoh kecilnya misalnya Paling lu- nyusun KRS dah. Iya. Nyusun KRS dulu lu SMP, SMA, SD dulu pas masih jadi siswa dulu nggak ada lu nyusun apa yang mau lu ambil. Itu nggak ada dulu, udah paketan semua, lu dipaketin kelas 1 lu harus ngambilin mata pelajarannya ini jadwalnya aja. step ini. Jadwalnya udah diatur semua sama sekolah. Jadi Nah, tinggal masuk belajar. lu tinggal bangun pagi, bawa tas, cabut ke sekolah. Udah begitu doang kerjaan lu kalau sekolah kan. Kalau ini udah mahasiswa cuy, maksudnya sekarang apa-apa sendirilah. Dari Atur sendiri lah. semuanya Di atur awal sendiri. semester tuh kalian ngatur sendiri mau ambil Iya. mata kuliah apa aja. Terus mau hari apa aja, jam berapa aja kalian atur sendiri. Atur sendiri. Paling ini sih, biasanya nanti yang baru-baru itu pada Iya, bingung gitu tadi ya. Enggak, biasanya pada rebutan kelas sih, rebutan jadwal gitu. bisa cuy. Ya bisa. Tergantung fakultas itu biasanya ada penyusunan. Rebutan tadi. Iya, kebanyakan rebutan masuk kelas ini pagi atau malam, sore atau siang. Nah, itulah biasanya cepet-cepetan lah itu. Yang paling susah jadi mahasiswa tuh satu menurut gua. Manajemen waktu. Manajemen waktu. Pola hidup sih maksudnya. Pola hidup. Tidur cepet tuh susah, Bro. Susah banget. Cita-cita itu. Itu cita-cita banget lu Cita tidur cepet. lu pengen tidur jam 12 ya susah banget. Apa? Enggak lu mah Kalau dia mah kerbau. Tolong kasih gambar kerbau editor. dia merem dikit aja dia tidur udah ngorok Kalau dia mah masalah. pelor, nempel molor. Udah. Kita lagi nongkrong nih di kontrakan. Allah, tidur cepet banget anjir, kagak ngapa-ngapain bentar ya. Hilang anjing. Kalau diajak makan bangun. Jadi gue. Iya, pokoknya time management paling susah. Iya. Lu ngebanding lu bebas, soalnya lu bebas. Lu nongkrong kapan aja bisa. Apalagi lu mahasiswa ngerantau, enggak ada orang tua kan. Iya, lu nggak ada yang monitor lu nggak dah. ada monitor lah. Nggak ada yang Tapi kalau mau beli monitor bisa sih, chat Tokopedia. walaupun ada alarm ya. Itu kan menurut gue ya. Kata anjing. menurut gue alarm tuh walaupun ada ya, teknologi alarm tuh juga itu tergantung lu sendiri. Kalau lu mau bangun ya berfungsi alarm itu lah. Kalau lu misalnya udah males terus lu matiin tidur lagi sama aja bos. Maksud gue ya sering terjadi lah. Gua jujur beberapa kali begitu. Ya, apalagi nih bocah yang nggak bisa bangun tuh. Kalau kata Harus seseorang bijak, mindset is everything. mindset is everything. Ya, berarti, bijak. nah, itu dari mindset lu sendiri lah ibaratnya. Kalau lu mau, sebenarnya kita masih belum bisa sih, belum butuh dengan, bukan belum butuh ya, apa ya, kalau masalah pola hidup yang bener tuh ya, belum sempat mungkin ya, belum sempat itu. Kalau kita mah jujur belum sempat lah, kita masih banyak kebutuhan, masih
masih mau menikmati hidup lah, ngelesnya harusnya bisa, gampang sih sebenarnya. Dari kita sendiri aja itu sebenarnya. Tapi hidup cuma sekali, bro. Iya. Kan bahasa Iya. YOLO. Terus Ada yang mau nyerang gua, Bran. Udah lah. terus ya itu lu tidur pagi itu kan ya kehidupan kita kan ya udah tiap hari. Kan sampai pagi tuh. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga. Itu ya tergantung lu sendiri. Jujur gue dulu pas lu udah belum? Ya udah kita bareng-bareng aja ngobrol. Udah lah, santai aja, Bro. Kaku banget ya. Pakai abang nih. Kayak bea baru. Apa? Tukarnya berapa nih? Lah. Saya baru tahu. Kalau gue sendiri tadi, anjing. dulu sempat tertegur lah gara-gara gue sendiri masih belum ngerasa jadi mahasiswa seutuhnya lah gue dulu. Pas Dulu apa? Mahasiswi dulu. kagak masih siswa, belum jadi mahasiswa lah ibaratnya. Gue kira siswi. Gua semaunya sendiri, gua kayak sempet bolos, gua gampangin kelas dulu sempet pas awal-awal dulu. Parah gua dulu sampai dimarahin dosen segitunya, gua sampai Segitunya tuh. parah sih. Yang kan gua pernah dianjing. Semarah itu. Iya, dipisui lah ibaratnya. Semarakah itu? Semarak Sempet itu kah? dipisui gara-gara ya aku bobrok banget sih, aku nyadar bobrok banget pas itu. Aku nggak ngikutin pelajarannya, terus aku masih berharap lebih dengan pelajarannya. Terus lu dibilang gini pasti ya, Bro. Sopankah begitu? Baru mau ngomong itu. Diambil mulu. Ya, Kata kita sama, Bro. gue pokoknya di ruangannya dia tuh sempat diceramain, terus sempet keluar kata kasar dari dosen itu gara-gara gue terlalu bobrok lah mental gue. Itu gue cerita, gue belum merasa bersalah di situ. Gue cerita sama bokap gue yang nyadarin akhirnya, lu di situ dosen itu ya udah semampunya kamu aja. Kalau kamu nggak mampu ya udah dosen kamu dilepeh sama dosen, ibaratnya kamu ya udah dibuang aja sama dosen. Kalau kamunya segitu aja ya udah kamu jangan kabur dengan. Gue sempat setelah masalah itu sama dosen itu gue nggak pernah masuk lagi ke kelas dosen itu. Ya gue nganggapnya anjir udahlah, gue di mata dosen itu jelek, ya udah gue nggak bakal masuk lagi, percuma juga. Gue mikirnya kayak gitu. Iya, maksudnya walaupun gue seaktif apa, gue cari muka di kelas gitu, dosen itu pasti ngeliat gue, anjir nih bocah nggak bener, nilainya ujung-ujungnya jelek. Gue mikirnya begitu dulu. Terus ya udah akhirnya nilai gue jelek, dapet E gue dulu anjir. Akhirnya diceramain lah sama bokap gue, nggak bisa kayak gitu. Lu dalam keadaan apapun ya harus lo hadepin ibaratnya. Lu nggak bisa ngatur dunia ini ibaratnya. Dunia harus bukan untuk lu. Kuliah enggak, Bran? Gas. Kuliah enggak? Bentar lagi cari makan. Begitu sih ibaratnya. Lu bakal ketemu, lu secara nggak sadar lu harus peka lah terhadap lingkungan lu lah. Kalau lu di sini ya, sebagai mahasiswa apalagi lu Sadar lo yang butuh. lu sadar harus ya ada kejadian sedikit pun pasti ada hikmahnya buat lu gitu loh. Gue dulu masih bocah banget lah ibaratnya, apaan sih dosen ribet banget ini dewasa banget. Ibaratnya Bang 18 plus. itu cerminan dari usaha lu lah semuanya. Lu kecewa ini berarti usaha lu belum seberapa. Ini belum lagi ya kecewa nggak apa-apa tapi jangan berlebihan, paham gak sih? Gue kadang gedek sih sama orang yang Kayak dibawa terbawa larut-larut, misalnya habis ujian jebret nangis misalnya begitu gara-gara Jangan nyalain keadaan lah. iya jangan selalu nyalain keadaan. Misalnya emang Kadang keadaan itu agak-agak anjing. Iya, Cuma jangan terlalu nyalain keadaan, introspeksi aja. Tapi jangan juga terlalu santai. ya ibaratnya ya udah lu usaha sebisa lu, Tapi jangan semaksimal lu, jangan ngegampangin, terus jangan nyalain kondisi ya. Hasilnya tergantung usaha lu sebenarnya. Kalau misalnya nggak tergantung usaha lu ya emang belum rezeki ibaratnya kayak gitu aja. Ya udah, Tuhan punya jalan masing-masing lah ibaratnya begitu. Gak usah dinyanyiin. Gak usah dinyanyiin, katanya fals lu. Golden voice. Itu makanya lu, menurut gue struggle gue sebagai mahasiswa tuh ya itu ibaratnya gue berusaha dengan nggak ada yang monitoring gue. Ya udah, ini apapun nilai yang hasil keluar, apapun ujungnya ntar gimana, walaupun kita semua belum lulus. Nah itu
ya udah itu semua tergantung lu. Target 3,8 lu. santai. Alah, lu ngambil kemarin ya? Lu pernah gak dapet 3,8? Gak balik pernah bro, udah lah. Terus lu gimana nyengar-nyengir doang lu? Sama paling biasa, sama. Iya, struggle-nya kebanyakan mahasiswa sih begitu ya. Kan kita emang lagi ngomongin struggle mahasiswa kan, Iya. pasti secara garis besar sama semua lah. Apalagi kita fakultasnya sama, teknik begitu. Mungkin ada yang lebih santai lah fakultas, tapi tetap mungkin keluhannya sama, struggle-nya sama. Mungkin sama dosen gimana hubungan sama dosen. Banyak tuh dosen anjing banget nih dosen misalnya kayak gitu ya. Ya. Banyak banget kasus kayak gitu. Tapi ya balik lagi itu dari lu sendiri, paham gak sih? Kalau lu pinter, lu bener, rajin juga, terus ya nggak bakal kayak gitu sih menurut gua. Jalanin aja lah. Kalau kecuali dosennya emang keterlaluan lah ibaratnya. Tapi jarang sih dosen, jarang banget. Paling satu jurusan satu lah kayak gitu ya. Oh, ada gitu. Nggak ada sih. Kayaknya. Nggak ada. Ya begitu. Jalanin aja lah pokoknya. Masalah nilai gitu-gitu, ya itu cerminan usaha lu lah. Lu pahamin karakter dosen lu gimana. Iya. Buat kita. Iya, menurut gue kayak gitu kan. Emang kita pasti tanya-tanya ke kakak tingkat sih sempet kayak gimana sih Mas kalau dosennya ini misalnya. Udah ini nih tinggal gini. Upload ini kurang komedi anjing. Lu semuanya enggak semua komedi kok dari kita. Ada manfaatnya kok. Biar kalian enggak bingung. Enggak bingung. Ya intinya itu sih pesan dari kita, misalnya lu semua cerita sih, bukan pesan. Kalau dari kita ya, mungkin teman-teman ada versi lainnya, mungkin emang nggak bisa kayak gitu. Ini opini kita lah. Menurut kita kayak gitu. Menurut pengalaman kita lah ya. Terus apa lagi ya? Sebagai mahasiswa ya. Rekap. Apa aja tadi struggle sebagai mahasiswa? Yang pertama, menurut gua time management paling penting. Ya terus cara lu berusaha ke dosen, cara lu berusaha lah di jurusan lu. Komunikasi juga penting tuh. Berubah mindset lu gimana. Intinya ini sih segoblok-goblok lu di kuliah, di kampus ya menurut gue. Jangan ngerasa salah jurusan sih menurut gue ya. Iya. Kalau buat bercandaan enggak apa-apa, maksudnya anjing salah jurusan nih gue. Nah, itu kan bercandaan biar semua ya udahlah, have fun aja, enggak selalu stres pas ngerjain tugas. Apa sih kan kalau mau dia ngerasa salah jurusan kayak ya, iya, tapi kan itu pilihan dia cuy. Ya, mungkin kita nggak tahu. Tapi ada sih yang ada beberapa ya paksa jalan. Ya misalnya kalau lu milih sendiri terus lu ngomong salah jurusan. Itu pun jangan telat ya menurut gua. Iya. Lu jangan telat sadarnya. Misalnya kalau di semester 2 atau semester 3 masih oke lah. 2 sih 3 ya. Iya. Ada yang telat sih. Cuman sayang lah. Sayang. Menurut gua sayang waktu sih. Sayang waktunya, sayang ya gimana sih perasaan orang tua lu. Iya, kalau mau maksudnya salah jurusan mau pindah jurusan pikirin matang-matang lah. Iya. Udah ngerti plan ke depannya apa. Lu bakalan jadi apa sih sebenarnya kayak gitu. Lu nyari apa sih di kampus. Dan lu habis pindah jurusan ya lu yang benar. Ya kayak ada teman gue sampai 4 kali pindah jurusan. Oh iya serius emang ya. Buset. Maksudnya, itu berapa tahun anjir? 4 tahun. Tua banget Bran. 30. Tua banget. Setiap masuk semester pindah mulu. Ya mas sebenarnya menurut gue dia nggak benar. Udah dibilangin juga, tapi ya namanya orang apa sih? Itu ya namanya orang Duh cerah. Cerah nih padahal gerimis. Cerah deh. Itu. Ya namanya orang ya kadang itulah butuh kena tamparan dulu nanti baru sadar. Iya. Terus aduh ditampar beneran. Ini apa menurut gua kalau abis ngerantau ya balik lagi ya ke struggle masalah perantau nih bukan mahasiswa. Lu bakalan apa ya? Lu menikmati waktu pas lu balik. Paham gak sih lu? Maksud gue? Iya. Paham gak sih? Bener. Nah, pas lu balik ke kalau lu jarang balik ya, misalnya kayak kita 6 bulan sekali lah paling enggak kita balik ya. Kalau enggak setahun sekali kalau memang enggak bisa. Itu tuh setiap semester kita balik itu lu ngargain waktu banget menurut gue sama keluarga, sama temen. Yang lebih quality. Iya, lu balik paling cuman dapat maksimal tuh ya. Maksimal paling lama tuh 3 minggu sampai sebulan lah paling bulan paling bisa, bro.
Ya itu kan gara-gara Covid kan. Enggak, liburan semester. Emang ganjil genap ke ganjil. Pokoknya intinya seberapapun waktu yang lu punya lah ya. Ibaratnya apalagi pas baru balik atau baru-baru lu mau balik lagi ke tempat rantau lu. Itu lu menikmati banget lu. Biasanya di kamar mulu, entah lu tetap di kamar. entah lu kalau gue sih pasti nungguin bokap nyokap gue tidur dulu, paham gak sih lu, baru gue cabut. Tahu keluarga gue nocturnal. Oh iya sih iya. Mungkin mereka tidur, tidur ya. Keluarga lu sama kan lu anjir. Tidur kuat, melek kuat. Itu sih kalau gue sih biasanya nungguin bokap nyokap tidur, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita apapun deh. Itu sampai jam 10 lah maksimal, jam 9 terus bokap nyokap masuk kamar, gue cabut baru ke tongkrongan ke teman-teman gue. Itu sih menurut gue lu lebih menghargai waktu banget kalau lu balik ya. Makanya Terus juga jadi lebih banyak punya cerita kalau merantau. nah iya sih. Pulang dari perantauan maksudnya balik ke kota masing-masing, ketemu teman-teman di kota kalian tuh kan jadi banyak cerita gitu. Nggak semuanya bisa ngerantau loh ya menurut gue ya. Ada orang tua yang pikirannya kayak ya udah sih ngapain ngerantau kalau iya, kadang ada yang protektif, nggak tahu protektif atau sayang, terlalu sayang. Iya kan ada kan yang gitu kayak udah lah, aja. belum ada buat ngerantau, ada juga. Iya, ada juga banyak lah kasus-kasus kayak gitu kan. Jadi sebenarnya temen gue banyak sih yang mau ngerantau ya, tapi entah itu nggak dibolehin atau dianya sendiri baru sadar lebih baik ngerantau. Itu sih. Ada kok kayak adalah seseorang yang dia bisa merantau gara-gara satu alasan. Oh iya. Ada burger katanya. Waduh, itu kan ya dia dengan alasan yang sekocaknya itu ya, sepele itu kan. Mungkin bagi kita kocak, mungkin bagi dia sangat esensial. Iya, nggak tahu bagi kita sih kebanyakan orang itu kocak sih menurut gue. Ya gara-gara bergerak anjir. Cukup pencinta burger. Harus burger. EPEKE burger. Kan siapa tahu kan. Iya. Dia gara-gara Krabby Patty. Itu sih kadang suka burger. Gue bayangin ya, kalau gue kuliah nggak dapet di UB kemarin tuh, misalnya gue di kuliah di Bengkulu juga, gue bakalan ngekos mungkin di Bengkulu. Iya. Nah itu tuh walaupun nggak jauh-jauh banget, paling cuman 20 menit rumah gue ke kampus yang paling gue. Iya, paling kampus juga diisi cuma pas hari kuliah doang kan sebenarnya. Nah itu tuh gue dibilangin sama bokap gue, lu misalnya kalau di Bengkulu dapatnya udah nggak dapat luar lagi, ya udah kamu ngekos aja di daerah sana, kamu baliknya maksimal seminggu sekali lah atau 2 minggu sekali lah. Jangan itu, pokoknya jangan bergantung sama orang tua terus sebenarnya. Soal penting juga buat belajar mandiri. Iya, penting sih. Tapi ada orang yang bisa lah tanpa ngerantau, mungkin ya, mau udah mandiri. Emang udah mandiri, ada struggle sendiri di rumah, dia harus hidupin keluarganya. Iya, atau udah diajarin mandiri sama orang tuanya begitu kan. Broken home. Iya, mungkin banyak kasus kayak gitu. Tapi kalau misalnya lo ngerantau, pertama kali lo nginjek kaki keluar dari rumah, itu rumah bukan rumah lo lagi. Itu cuma tempat singgah, tempat liburan lo. Udah lo pikirin. Tapi iya Bran, pertama kali lo kaki ngeluarin dari rumah, iya sih. Itu lo bakal seterusnya ngerantau kan? Iya. Misalnya lo kerja jauh, itu bakalan ngerantau. Tapi rantau adalah candu. Enggak bro, kan gitu anjing. Kamu curi yang lebih. Ya maksudnya kayak itu langkah pertama lo buat keluar dari rumah. Iya itu sih sebenarnya. Kalau langkah kedua gimana? Candu. Aku misalnya pulang dari liburan ya. Gue pengennya keluar terus dulu. Pengennya liburan terus. Enggak. Itu liburannya bukan rantau. Lu liburan baru pulang ke rumah nih, pulang ke Bali. Oh, iya. Kayak di Bali tuh sakau, aduh, panas dingin. Pengen rantau, butuh. Langsung hujan nih gara-gara lu ngomong gitu. Aduh, terus lagi. Ya sebagian besar struggle sebagai perantau mahasiswa udah dibahas semua tadi ya. Sebagai mahasiswa atau perantau, mahasiswa perantau itu sih menurut gue kesimpulannya ya itu tergantung dari lu sendiri ya. Menurut gue nyikapinnya, lu ngambil dari sisi mana baiknya. Enggak semuanya jelek kok, ada jeleknya, tapi ya itu kalau lu masih hidup dengan kemanjaan atau gimana tuh ya lu nggak bakal dapat apa hikmahnya lah menurut gue. Pokoknya ingat aja sebelum pelangi pasti ada hujan dulu kan. Iya. Hujan panas aja. Iya udah. Karena bahasannya udah habis dan juga sekarang juga hujan. lah berhenti.
Ya udah, tapi udah habis bahasannya. Udah habis bahasannya. Jadi ya mungkin kita tutup dulu. Lah, Podcast. Jangan lupa ya like, comment, subscribe, follow juga IG kita dan TikTok. Oh iya, TikTok. Jadi selesai, Bro. Udah. Iya, tapi mau jam segini sih. Monggo Mas.